Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu dosen dari ICT Literasi, Ibu Cian Ramadona Hasultin, Exco. Perkenalkan Bu, nama saya adalah Rio Evan Arkarigan dengan NIM 2104 010 10 203 dari kelas IT 101 mata kuliah ICT Literasi. Di sini saya ingin presentasi terkait dengan pentingnya penggunaan dan pemanfaatan ICT di lingkungan kerja. Isinya yaitu pertama adalah latar belakang, manfaatan ICT, kerangka konseptual, kesimpulan, dan daftar pustaka. Latar belakang. Latar belakang dari artikel saya yaitu latar belakangnya sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya suatu perusahaan. Sumber daya manusia menjadi sorotan dan kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat bertahan di era globalisasi saat ini. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Selain itu, pihak perusahaan juga harus memperhatikan kebutuhan karyawan seperti kebutuhan teknologi informasi, lingkungan kerja, dan kompetensi, serta hal-hal apa saja yang dapat mendorong produktivitas kerja dari karyawannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi perusahaan adalah produktivitas karyawan. Usaha untuk meningkatkan produktivitas karyawan diantaranya adalah dengan memperhatikan teknologi informasi, lingkungan kerja, dan kompetensi. Selanjutnya adalah pemanfaatan ICT. Pemanfaatan ICT atau teknologi informasi menurut Thomson et al. Pada tahun 1991 merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilakunya dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya yaitu berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu ada kerangka konseptual dari pentingnya ICT di lingkungan kerja. Bisa kita lihat di grafik ini itu ada pertama teknologi informasi, itu yang kedua ada lingkungan kerja, dan ketiga ada kompetensi, di mana ketiga ini saling berhubungan erat untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Pertama, produktivitas kerja. Apa sih itu produktivitas kerja? Produktivitas kerja itu kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Jadi seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Nah, hubungan teknologi informasi dengan produktivitas karyawan. TI atau teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara, dan video. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Jadi dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan keuntungan dalam efisiensi waktu dan tenaga sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawannya. Nah, selanjutnya hubungan lingkungan kerja dengan produktivitas kerja. Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar terhadap efektivitas kerja dan orientasi. Oleh karenanya, maka lingkungan kerja akan memberikan suasana baru bagi dirinya yang akan membawa pengaruh terhadap keberhasilan pelaksana dan tugas dan pekerjaannya. Nah, selain dari teknologi, lingkungan kerja juga berpengaruh tuh terhadap produktivitas kerjanya. Apakah lingkungan kerja kita sehat atau malah sebaliknya? Bisa didukung oleh itu misalnya seperti gaji
Selain gaji bisa disebabkan oleh teman kantor yang bisa membawa pengaruh positif bagi kita dan juga suasana kantor yang harmonis. Nah, selanjutnya hubungan kompetensi dengan produktivitas kerja. Kompetensi bisa salah satunya itu bisa disebut juga kemampuan. Jadi menurut Spencer, kompetensi itu sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal yang untuk menduduki suatu jabatan. Jadi kompetensi itu ada 5 tipe karakteristik. Yang pertama itu motif atau kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakannya. Itu bisa sebagai motivasi kata lainnya. Yang kedua itu faktor bawaan atau karakter dan respon yang konsisten. Bisa jadi emang faktor dari karakter orang itu apakah dia memang mau bekerja secara profesional atau tidak. Nah, yang ketiga konsep diri atau gambaran dirinya. Yang keempat pengetahuan atau informasi dalam bidang tertentu. Bisa jadi itu disebabkan oleh pengalaman gitu. Misalnya dia bekerja udah berapa lama, jadi dia sudah memiliki gambaran atau informasi dalam bidang tertentu. Yang kelima itu keterampilan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas. Nah, jadi kesimpulannya, teknologi informasi dapat memberi kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bidang kehidupan yang memiliki hubungan erat yaitu pemanfaatan teknologi di dunia kerja sehingga kinerja kita menjadi lebih meningkat. Sedangkan non-teknologi seperti mesin stensil manual adalah mesin penghasil dokumen berbentuk lembaran. Contohnya seperti kalau misalnya kita ujian tuh ada juga yang ujian masih menggunakan pensil, kertas gitu. Padahal di sisi lain kalau misalnya kita menggunakan teknologi itu mungkin dari segi pembuatan nilai atau pemeriksaan mungkin lebih mudah. Sehingga jika secara terus-menerus diterapkan di dunia kerja itu menghambat kinerja kita menjadi lebih lambat gitu dibandingkan dengan menggunakan teknologi informasi. Misalnya kalau misalnya ujian dia menggunakan sistem online, mungkin sudah terjadi di sekolah-sekolah Indonesia saat ini. Mungkin ada juga yang masih terhambat teknologi, jadi dia masih menggunakan sistem manual kertas pensil. Nah, daftar pustakanya saya ambil dari dua sumber ini. Oke, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.